Hai, my name is Din and welcome back. Di video kali ini aku mau ngasih tahu kamu buku-buku yang aku beli di bulan Maret dan April. Buku pertama yang aku beli di bulan Maret adalah Six of Crows karya Leigh Bardugo. Aku belinya kayaknya Maret pertengahan atau akhir, dan waktu itu aku lagi ngejar baca trilogi Shadow and Bone. Terus aku nemu berita tentang adaptasi Netflix-nya kan. Ternyata yang diadaptasi ke series itu gak cuma buku Shadow and Bone, tapi Six of Crows juga. Terus aku kayak, aku udah ngeborong trilogi Shadow and Bone. Aku kira bakal selesai di situ gitu, atau cuma di situ-situ aja ceritanya. Aku waktu itu bingung gimana mereka ngegabungin cerita di Shadow and Bone sama Six of Crows. Walaupun dua cerita ini ada di dunia yang sama, tapi waktu itu aku nggak tahu apa ini ceritanya. Jadi apa sih kok bisa sih? Sekarang setelah aku beres nonton Shadow and Bone di Netflix, aku udah mulai mengerti. Kayaknya cerita Six of Crows di Shadow and Bone itu kayak baru permulaan, dan ya aku jadi pengen baca bukunya. Untung aja aku beli. Dan aku juga beli buku keduanya, Crooked Kingdom. Tapi aku nggak beli ngeborong dua-duanya langsung kayak waktu trilogi Shadow and Bone ya. Aku beli ini dulu kan. Ini cepet banget datangnya, 24 jam. Tapi waktu itu aku kan nyelesain trilogi Shadow and Bone dulu, jadi ini aku simpen dulu. Terus karena aku dapetin cashback yang lumayan, dan karena euforia Shadow and Bone itu, ya aku beli buku keduanya. Ini trilogi. Ini dualogi katanya. Pas aku cek Goodreads, ternyata bakal ada buku ketiga. Kenapa sih? Kenapa nggak berhenti di dualogi aja gitu? Takutnya malah nanti ada buku keempat yang makin tebal. Ini lebih tebal dari Shadow and Bone. Ini juga aku beli di toko buku yang sama dan datang dalam 24 jam. Ini tokonya, aku rekomendasiin banget kalau kamu nyari buku dan pengen datang cepat, bisa ke toko buku ini. Terus sebenarnya sebelum aku beli Crooked Kingdom, aku beli buku lain, PO. The Paragon Plan karya Aranindi. Ini adalah buku ketiga dari seri Broadcasting. Buku pertama adalah The Supernumerary Project, dan buku kedua adalah susah ngambilnya. Di Antagonist Program yang belum aku baca, tapi aku langsung PO The Paragon Plan. Di PO ini juga aku dapet bonus, ada pin, terus ada gantungan kunci dari toko bukunya, dan aku dapat bookmark. Jadi di sini nggak ada bookmarknya gitu. Terus di buku ini juga berarti nggak ada bookmarknya dong. Waktu aku baca buku pertamanya, aku bacanya di Gramedia Digital, jadi aku nggak tahu gimana bentuk bukunya, apakah ada bookmarknya atau enggak. Terus aku cari itu pengumuman PO buat buku yang ini, dan salah satu bonusnya memang bookmark. Kok aneh ya, aku baru nemu nih ada buku yang ngejadiin bookmark sebagai bonus. Jadi beneran eksklusif sih yang PO. Seperti dua buku sebelumnya, ceritanya tuh tentang reality show di depan dan belakang kamera. Yang ini tuh tentang nyari lawan main untuk sebuah film. Kalau aktornya udah kepilih dan mereka nyari aktrisnya jadi lawan mainnya. Kemarin ada acara ngabuburit bareng penulisnya ngebahas buku ini. Aku sempat ikutan di awalnya. Terus akhirnya keluar di pertengahan karena ada tanda-tanda spoiler. Terus ya aku nggak mau kena spoiler. Jadi ya cuma sebatas itu yang aku tahu. Lalu di bulan April, buku pertama yang aku beli adalah... Ini terlalu banyak nih judulnya. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang. Funichuli Funicula. Semoga aku benar bacanya. Yang judul bahasa Inggrisnya adalah Before the Coffee Gets Cold, karya Toshikazu Kawaguchi. Aku beli buku ini PO dan lumayan cepet datangnya. Yang The Paragon Plan juga cepet datangnya. Malah aku mungkin salah satu orang yang dapetin bukunya pertama, terus aku share, terus orang-orang bingung. Kalau ini bukunya malah datang pas masa PO-nya itu belum beres. Masih berjalan untuk PO-nya, tapi bukunya udah pernah dikirim.
Beda banget sama PO-PO di bulan-bulan sebelumnya, dimana aku atau pembeli atau pembaca lain harus nunggu hampir sebulan. Terus aku juga ngomongin ini kan sama Kalia dari penerbit Haru. Setelah mengeluarkan unek-unek itu, ternyata PO-nya sekarang lebih cepet. Ya walaupun di setiap penerbit mungkin berbeda. Terus kata Kalia juga waktu itu situasinya udah agak mending gitu sekarang dibanding tahun kemarin. Mungkin karena itu aku jadi dapetin bukunya lebih awal. Ini menceritakan sebuah kafe tua yang namanya Funicula, kalau nggak salah. Dan bisa ngebantu pengunjungnya menjelajah waktu. Kalau ada penyesalan di masa lalu, sesuatu hal yang terlewatkan, yang nggak dilakuin, bisa dilakuin di kafe ini. Syaratnya itu pengunjung harus duduk di tempat tertentu, mengerti gitu, apapun yang mereka lakuin di masa lalu nggak akan ngubah masa depan. Dan syarat terakhir adalah mereka harus ngabisin kopinya sebelum kopi itu dingin. Ini buku yang populer, aku sering banget lihat orang lain baca, yang versi bahasa Inggris. Terus ya, aku jadi tertarik buat baca juga. Dan ini juga udah ada filmnya. Lalu buku berikutnya adalah Respati, karya Ragil JP. Ini aku dapetin dari penulisnya. Ini buku horor, thriller, dimana tokoh utamanya namanya Respati itu punya kemampuan bisa masuk ke mimpi seseorang, dan belakangan mimpinya itu tentang orang-orang yang tewas dan digantung dalam posisi terbalik. Serem. Buku yang serem-serem kayak gini biasanya aku hindarin, tapi ini menarik karena settingnya di Jogja, terus cerita tentang kemampuan masuk ke mimpi itu menarik. Aku juga pernah baca novel lain, novel luar yang tentang kemampuan itu, tapi itu nggak horor. Lalu kebanyakan booktubers Indonesia udah pada baca dan mereka ngasih review positif. Aku jadi penasaran. Aku akan baca segera, cuma mungkin nunggu waktunya gitu. Bacanya mungkin pas siang-siang, biar nggak terlalu serem. Oh, dari penulisnya aku juga dapetin ini. Ini bukan postcard sih. Kayak ada sinopsis atau penggalan dari ceritanya. Lalu buku terakhir yang aku beli di bulan April adalah The Case We Made, karya Flavia. Ini adalah buku pre-love, buku bekas yang aku beli dari Alia, Bookstagram dan Booktuber juga kalau nggak salah. Kayaknya Alia deh yang juga sering nge-share soal novel ini, ngerekomendasiin banget ceritanya, terus bikin aku tertarik. Aku sempat nyoba baca di Gramedia Digital, tapi tulisannya terlalu kecil, karena memang bukunya lumayan tebal. Aku nyari-nyari itu buku pre-love-nya, ternyata Alia sendiri yang ngejual. Itu menceritakan pengacara dan seorang dokter yang ketemu di sebuah kasus pengadilan, gitu. Terus kalau nggak salah ini ada kayak sisi religiusnya. Lihat lawyernya tuh pakai kerudung. Jarang kan ada novel romance, metropop, yang juga ngebahas tentang agama. Tapi aku belum yakin sih soal itu. Nanti aku baca dan aku konfirmasi. Nah, ini dia buku-buku yang aku beli dan dapetin di bulan Maret dan April 2021. Ini warna covernya, pinggirnya, pada gelap semua. Ini merah sendiri. Ini cukup cerah, tapi tulisannya gelap. Dan memang selain yang merah ini, semuanya masih diplastikin. Yang kayaknya bakal aku baca segera adalah Respati. Terus Six of Crows. Yang lainnya menyusul ya. Kasih tahu aku apakah kamu udah baca salah satu dari buku ini, atau mungkin kamu pengen aku baca atau review buku tertentu. Tulis di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Jatuh.